Film India yang diangkat dari kisah nyata ini berfokus pada seorang pria India bernama Najib Muhammad. Najib tinggal di sebuah rumah sederhana di pedesaan India bersama ibunya dan istrinya yang sedang hamil, yang bernama Sainu. Di desanya, Najib bekerja sebagai penggali pasir di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari, saat bekerja, Najib dan adiknya yang bernama Hakim mendengar kabar tentang banyak orang yang mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di Arab Saudi dengan gaji besar. Sebelum lanjut, saya ingin ucapkan terima kasih karena sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar. Semoga kalian selalu sehat dan sukses semua. Demi mengubah nasib, Najib dan Hakim pun memutuskan untuk menyusul mereka. Najib kemudian dikenalkan dengan seorang agen tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan, mengurus visa, serta mencarikan sponsor tempat mereka bekerja. Namun agen tersebut meminta bayaran yang sangat tinggi agar bisa berangkat ke Arab Saudi. Najib pun terpaksa menjual rumahnya. Dengan penuh harapan, Najib menyerahkan seluruh uang yang ia miliki kepada agen tersebut. Sebelum berangkat, ia menghabiskan waktu bersama istrinya. Sang istri berharap Najib bisa mendapatkan banyak uang dan membangun rumah yang lebih layak untuk mereka. Namun, di balik harapan itu, ada kesedihan mendalam karena mereka harus berpisah, terutama di saat istrinya sedang hamil. Najib pun berpesan, jika anak mereka lahir laki-laki, ia harus diberi nama Nabil. Singkat cerita, waktu yang dinanti akhirnya tiba. Untuk menuju bandara, Najib dan Hakim menaiki kereta api. Dengan berat hati, Najib meninggalkan keluarganya, berharap perjalanan ini akan membawa masa depan yang lebih baik untuk mereka. Tak lama setelahnya, mereka akhirnya tiba di Arab Saudi. Saat menuju imigrasi, Najib dan Hakim menghadapi kendala besar. Mereka tidak bisa berbahasa asing. Satu-satunya kata yang mereka tahu hanyalah helper. Sebagai penjelasan bahwa mereka datang untuk bekerja, mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tetapi situasi semakin sulit karena mereka bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Beruntung, setelah beberapa saat, petugas imigrasi akhirnya meloloskan mereka. Namun, masalah belum berakhir. Setelah keluar dari bandara, mereka mencoba menghubungi agen yang seharusnya menjemput mereka. Sayangnya, agen tersebut tidak menjawab telepon mereka. Saat itulah mereka menyadari kesalahan besar. Mereka tidak meminta kontak sponsor atau orang yang akan menjemput mereka. Petugas bandara mencoba membantu mereka dan meyakinkan bahwa sponsor mereka yang biasa disebut kafil pasti akan datang menjemput. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah garang tiba di tempat tersebut. Ia tampak mencari seseorang dan mulai bertanya dalam bahasa Arab kepada Najib dan Hakim. Namun, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan pria itu. Pria Arab tersebut semakin kesal. Dengan ekspresi marah, ia masuk ke dalam, mengambil visa milik Najib dan Hakim, lalu tanpa banyak bicara, membawa mereka pergi. Karena keterbatasan komunikasi, Najib dan Hakim seringkali salah paham, yang membuat pria Arab itu semakin marah. Setelah perjalanan yang cukup jauh, pria tersebut akhirnya menghentikan mobilnya di tengah gurun pasir, jauh dari pemukiman manapun. Najib, yang mulai curiga, mencoba menjelaskan dalam bahasa Indianya bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Ia dan Hakim dijanjikan bekerja di tengah kota, bukan di tempat terpencil seperti ini. Ia juga meminta izin untuk menelepon keluarganya. Namun pria Arab itu mengabaikannya. Tanpa memberi penjelasan, ia hanya menyuruh Najib masuk kembali ke mobil. Tak lama setelah itu, mereka berdua justru dibawa semakin jauh ke tengah gurun dan akhirnya dipisahkan. Tak lama kemudian, kafil membawa Najib ke sebuah peternakan. Sesampainya di sana, Najib yang masih bingung dan kelelahan terpaksa masuk ke dalam. Di dalam peternakan, ia bertemu dengan seorang pria tua penggembala. Penampilannya berantakan, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya terlihat letih. Beruntung, pria tua itu bisa sedikit berkomunikasi dengan Najib.
meskipun hanya dengan bahasa isyarat. Najib yang kehausan segera meminta air minum. Namun, pria tua itu hanya menunjuk ke sebuah keran, memberi isyarat bahwa jika Najib ingin minum, ia harus langsung mengambil air dari sana. Setelah itu, Najib bertanya di mana ia bisa beristirahat. Pria tua itu hanya menjawab bahwa ia bisa tidur di mana saja. Najib pun memilih untuk beristirahat di sebuah tenda di dalam kandang. Di sana ia mulai menyesali keputusannya untuk datang ke tempat ini. Rasa rindu pada istrinya semakin dalam hingga ia memimpikan kebersamaan mereka. Namun, mimpinya terhenti ketika Kafil datang dan menendangnya, marah karena Najib tidur di tempat yang tidak seharusnya. Keesokan paginya, Najib terbangun dan melihat pria tua itu sedang memerah susu. Penasaran, ia pun mendekat. Penggembala itu memberi isyarat agar Najib mengantarkan susu tersebut kepada Kafil. Namun, karena tidak mengerti, Najib justru meminum susu itu. Hal itu membuat sang penggembala marah dan langsung memarahinya. Sesaat kemudian, sang penggembala kembali menuang susu dan menyuruh Najib mengantarkannya kepada Kafil. Saat itu, Najib masih berharap dan memohon agar Kafil membebaskannya. Dengan penuh rasa putus asa, ia mencoba menjelaskan bahwa tempatnya bukan di sini, melainkan di sebuah perusahaan, sesuai dengan janji yang diberikan kepadanya. Ia juga mengatakan bahwa demi berangkat ke sini, ia telah menggadaikan rumahnya. Namun Kafil tidak mengerti apa yang dikatakan Najib. Merasa muak dengan ocehannya, Kafil justru menendangnya hingga terjatuh ke tengah kawanan domba. Tak lama kemudian, Kafil yang menjemputnya dari Bandara Watu itu datang ke tempat itu. Najib segera berlari ke arahnya dan memohon pertolongan. Namun, bukannya membantu, Kafil itu justru menyuruhnya mengangkat barang dan memarahinya karena terus-terusan mengoceh. Dalam keputusasaan, Najib mencoba menjelaskan situasinya sekali lagi, bahkan menunjukkan visa kerjanya sebagai bukti. Tapi tanpa diduga, Kafil itu malah merobek visa tersebut di depan matanya. Hal itu membuat Najib semakin frustrasi. Sesaat kemudian, ia mendekati pria tua penggembala yang sedang menggiring kawanan kambing dan menanyakan arah menuju kota. Sang penggembala hanya menjawab bahwa jalan menuju kota sangatlah jauh. Begitu jauhnya hingga tak ada yang tahu pasti berapa jaraknya. Keesokan paginya, Najib mencoba membersihkan tubuhnya dengan air. Namun tiba-tiba, Kafil datang dan langsung menendangnya, marah karena Najib dianggap membuang-buang air, sesuatu yang sangat berharga di tempat ini. Setelah Kafil pergi, Najib bertanya kepada pria tua itu bagaimana cara membersihkan dirinya. Penggembala itu hanya menggenggam segenggam pasir dan menaburkannya ke tanah, memberi isyarat bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membersihkan kotoran di sini. Keesokan paginya, pria tua penggembala tiba-tiba menghilang. Najib yang kebingungan terpaksa mengambil alih tugasnya, memerah susu kambing. Namun, karena tidak terbiasa, ia kesulitan melakukannya. Kambing-kambing itu bahkan menendangnya setiap kali ia mencoba. Akhirnya, Kafil mengajarkan Najib bagaimana cara memerah susu kambing dengan benar. Siang harinya, Najib pergi ke gurun untuk menggembalakan kambing-kambing itu. Namun pekerjaannya tidak berjalan mulus. Alih-alih menurut, kambing-kambing itu justru menendangnya hingga ia terluka. Beberapa ekor bahkan berlari menjauh, terpisah dari kandang. Melihat hal itu, Kafil marah dan memaksa Najib untuk membawa kembali kambing-kambing tersebut ke tempat semula. Namun, rasa sakit yang ia alami sudah tak tertahankan. Dengan sisa tenaganya, ia memohon kepada Kafil agar membawanya ke rumah sakit. Bukannya menolong, Kafil justru mengancamnya. Ia bahkan mengangkat cambuk, seolah siap menghukum Najib jika terus mengeluh. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Najib tanpa sengaja melihat pantulan dirinya di kaca spion sebuah mobil. Ia tertegun. Penampilannya telah berubah drastis. Rambut dan jenggotnya tumbuh panjang tak beraturan. Ia bahkan tak bisa mengingat sudah berapa lama ia berada di tempat ini. Satu hal yang pasti, tubuhnya kini penuh luka, dan cara berjalannya pun telah berubah.
akibat siksaan yang terus-menerus ia terima dari kafil. Di tengah keputusasaannya, Najib berlari ke arah tebing dan meratapi nasibnya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya terpaku pada sekawanan burung pemakan bangkai yang berterbangan di atas tebing. Mereka tampak mengerumuni sesuatu di bawah sana. Rasa penasaran menguasainya. Dengan hati-hati, ia menuruni tebing untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan saat itulah ia terpaku dalam keterkejutan. Burung-burung itu tengah mengoyak sesuatu, sosok yang tak lagi bernyawa. Ketika ia melihat lebih dekat, tubuhnya langsung membeku. Itu adalah jasad sang penggembala. Tubuhnya sudah mengering, tak bernyawa. Baru saat itu Najib menyadari alasan mengapa pria tua itu menghilang begitu saja. Najib kembali ke kandang dengan perasaan hancur. Ia duduk terdiam, meratapi nasibnya. Namun, melihat apa yang terjadi pada pria penggembala tadi, membuatnya sadar ia tidak bisa terus tinggal di sini. Ia harus kabur. Tanpa ragu, Najib mencoba melarikan diri. Ia berjalan cepat, lalu berlari, berharap bisa pergi sejauh mungkin sebelum ada yang menyadarinya. Tapi usahanya sia-sia. Kafil melihatnya. Dengan cepat, pria itu mengejar Najib sambil menunggangi unta dan membawa senapan. Najib terus berlari, tapi langkahnya melambat di atas pasir. Kafil semakin mendekat. Lalu, suara tembakan terdengar. Najib akhirnya tertangkap. Kafil membawanya kembali ke kandang dan mengikatnya, seolah-olah tak ada lagi harapan untuk kabur. Tak punya pilihan lain, Najib kembali menjalani hari-harinya sebagai penggembala di tengah gurun yang tandus. Hingga suatu hari, hujan turun dengan deras, sesuatu yang jarang terjadi di tempat itu. Najib dan kambing-kambingnya segera mencari tempat berteduh dan menemukan sebuah goa. Saat berada di dalam, ia mendengar suara aneh dari dalam kegelapan. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk dan mulai menelusuri goa itu. Terowongan itu membawanya ke sisi lain gurun. Najib melangkah dengan hati-hati, lalu tiba-tiba melihat sosok seseorang di kejauhan. Tak ingin mengambil risiko, ia mencoba menakut-nakuti orang itu. Namun saat sosok itu semakin mendekat, Najib tersentak. Wajah yang tak asing lagi. Itu Hakim, adiknya yang telah lama hilang, terpisah bertahun-tahun darinya. Awalnya, keduanya tak langsung mengenali satu sama lain. Waktu telah mengubah mereka. Penampilan mereka jauh berbeda dari terakhir kali bertemu. Tapi perlahan, kesadaran itu muncul. Mereka benar-benar telah dipertemukan kembali. Satu-satunya hal yang masih mereka kenali dari satu sama lain hanyalah suara mereka sendiri. Tak lama kemudian, kafilnya Hakim datang menjemput. Dia merasa ketakutan. Hakim segera berlari menghampiri kafilnya. Namun sebelum pergi, ia sempat berbisik pada Najib, meminta kakaknya untuk kembali ke tempat itu besok. Keesokan harinya, Najib sengaja melewati gurun yang sama. Tak lama, Hakim muncul, tampak terburu-buru. Tanpa banyak bicara, ia menyelipkan selembar surat, lalu kemudian segera pergi. Najib buru-buru mengambil surat itu, tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan kertas tersebut. Di saat yang sama, Kafil datang dan menatapnya dengan curiga. Dengan cepat, Najib mengelabui Kafil, berpura-pura sedang buang air besar. Beruntung, Kafil mempercayainya dan pergi begitu saja. Akhirnya, Najib berhasil mendapatkan surat itu. Dalam suratnya, Hakim menulis bahwa ada cara untuk bebas. Ia punya seorang teman dari Afrika yang mengetahui jalan keluar. Hakim yakin bahwa Tuhan telah mengutus orang Afrika itu untuk menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Najib bertemu kembali dengan Hakim dan temannya yang bernama Ibrahim. Ibrahim menjelaskan bahwa melarikan diri dari sana bukanlah hal yang mudah. Para kafil sangat kejam, dan tempat itu terlalu jauh dari pemukiman. Namun, ada satu kabar baik. Dalam beberapa hari, salah satu kafil akan menikahkan putrinya, dan itulah kesempatan terbaik mereka untuk kabur. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Begitu para kafil meninggalkan tempat itu,
Najib segera bertindak. Tanpa membuang waktu, ia melepas pakaiannya dan membasuh seluruh tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia bisa merasakan air mengalir di tubuhnya lagi. Kemudian, Najib mengenakan kembali baju yang pertama kali ia pakai saat datang ke sana. Namun, saat mengenakan celana, ia menyadari sesuatu. Celana itu kini terasa sangat longgar. Tubuhnya jauh lebih kurus dari sebelumnya. Sebelum pergi, Najib berpamitan dengan hewan ternaknya. Ia memberi mereka makanan untuk terakhir kalinya dan menyadari bahwa hewan-hewan itu seakan mengerti kepergiannya. Mereka berhenti makan dan hanya menatapnya. Tidak lama kemudian, Hakim dan Ibrahim datang menjemput. Najib segera mengambil tasnya dan mulai menyusuri gurun pasir, meninggalkan tempat yang selama ini mengurungnya. Perjalanan panjang dari siang hingga malam membuat mereka kelelahan dan kehausan. Di kejauhan, tampak sebuah peternakan yang memberi harapan untuk mendapatkan air. Mereka meminta Ibrahim mencari air untuk mereka, namun ia ragu karena takut dianggap pencuri oleh penjaga ternak. Meski khawatir, mereka tidak memiliki pilihan lain. Dengan hati-hati, Ibrahim menyelinap untuk mengambil air. Namun, belum sempat kembali, seorang penjaga ternak memergokinya dan langsung menuduhnya sebagai pencuri. Tanpa sempat menjelaskan, mereka bertiga terpaksa berlari menjauh, menghindari kejaran pemilik ternak. Di tengah hari, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang, menerbangkan pasir ke segala arah. Dari balik butiran pasir yang berterbangan, ular-ular gurun berbisa mulai bermunculan dari dalam tanah. Ibrahim segera memperingatkan agar mereka tetap diam, karena gerakan mendadak bisa memicu serangan dari ular-ular tersebut. Ibrahim berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan, meski tubuhnya sendiri mulai kelelahan. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia mencoba menggendong Hakim, sementara Najib harus merangkak perlahan di atas pasir panas. Gurun yang membentang luas tanpa ujung semakin membuat mereka putus asa. Namun Ibrahim terus menyemangati agar mereka tidak menyerah. Seiring waktu, tenaga Ibrahim pun semakin terkuras. Beban yang ia tanggung begitu berat, namun ia tetap bertahan, bertekad membawa mereka keluar dari gurun tersebut. Langkah demi langkah, meskipun lambat, ia terus berusaha mencari harapan di tengah kegersangan yang seolah tiada akhir. Meski tubuhnya sudah lemah, Ibrahim tetap berusaha membujuk Najib agar terus berjalan. Ia tahu jika mereka berhenti sekarang, maka nasib mereka akan sama seperti Hakim. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Ibrahim menarik tangan Najib. Tak berselang lama, Ibrahim melihat seekor kadal. Itu adalah tanda bahwa tak jauh dari sana ada kehidupan. Mereka pun mengikuti kadal tersebut dan akhirnya sampai di sebuah sumber air di tengah gurun. Najib yang sudah kehausan berniat untuk meminum air tersebut sebanyak mungkin. Namun Ibrahim segera mencegah Najib dan memintanya untuk minum sedikit demi sedikit. Ia pun membantunya menghilangkan dahaga dengan membasahi bibir Najib terlebih dahulu. Tidak jauh dari sana, Ibrahim menemukan sebuah botol. Ia membuka tutup botol tersebut, lalu meniupnya hingga terdengar suara yang sangat merdu. Setelah energi mereka pulih kembali, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari sana, mereka melihat bekas jejak ban yang menandakan kendaraan baru saja melintas. Mereka pun mengikuti jejak tersebut. Namun sayangnya, jejak itu tiba-tiba menghilang. Semangat yang sempat terbangun kini kembali memudar, dan Ibrahim pun merasa bersalah karena telah berjanji akan membawa mereka keluar dari tempat itu. Keesokan paginya, Najib terbangun dan tidak melihat Ibrahim di sekitarnya. Yang ia temukan hanya sebotol air yang ditinggalkan Ibrahim. Setelah meminum air tersebut, tiba-tiba Najib mendengar suara kendaraan. Dengan segenap tenaga, ia berlari menuju arah suara tersebut. Namun dalam perjuangannya, ia terjatuh dan botol kaca yang ia bawa pun
menggelinding ke jalanan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Najib berhasil menemukan jalan raya. Namun, penderitaannya belum berakhir. Ia mencoba meminta pertolongan kepada pengendara yang lewat, namun tak satu pun yang mau menolongnya. Para pengendara yang lewat bahkan memarahinya ketika Najib mencoba menghentikan kendaraan mereka. Mungkin mereka mengira Najib sedang mengalami gangguan jiwa. Namun, tak lama kemudian, seorang pria Arab yang melintas tiba-tiba berhenti dan menawarkan bantuan. Ia mempersilahkan Najib untuk masuk ke mobilnya dan memberinya minuman. Karena tidak tahu harus dibawa kemana, pria Arab itu akhirnya mengantarkan Najib ke sebuah masjid. Sesampainya di sana, Najib mencoba meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar, namun mereka semua tak menghiraukannya. Akhirnya, Najib dibawa ke dinas sosial. Di sana, tubuh Najib dibersihkan dan rambut serta jenggotnya dipotong. Setelah itu, orang-orang di sana mulai mencari tahu latar belakang Najib yang sebenarnya. Singkat cerita, dinas sosial akhirnya berhasil menemukan keluarga Najib di India dan segera menghubungi mereka. Ternyata keluarga Najib selama ini juga mencari keberadaannya, namun mereka tak tahu harus mencari kemana. Mereka bahkan sudah putus asa dan beranggapan bahwa Najib telah meninggal. Dengan suara terbata-bata, istrinya menangis sambil memberitahukan bahwa anak mereka telah lahir dan diberi nama Nabil, sesuai dengan permintaan Najib sebelum keberangkatannya ke tanah Arab. Namun, saat itu Najib tidak langsung dipulangkan. Ia harus melapor ke kepolisian terlebih dahulu. Di kantor polisi, Najib melihat foto Ibrahim yang terpampang di dinding, menandakan bahwa Ibrahim sedang dicari oleh pihak berwajib. Tak lama kemudian, Najib dan orang lainnya dikumpulkan di sebuah ruangan bersama para pelarian yang kabur dari sponsor mereka. Para sponsor datang untuk menjemput pekerja mereka yang kabur. Tanpa diduga, kafil Najib juga berada di sana untuk mencari keberadaannya. Saat melihat kafil, kenangan buruk pun terbayang di benak Najib. Beruntung, salah satu pria di sana menjelaskan bahwa pria Arab yang menolong Najib bukanlah sponsor sebenarnya. Jika pria Arab itu adalah sponsornya, ia pasti tidak segan-segan untuk membawa Najib kembali ke peternakannya. Ternyata selama ini kafil yang membuat Najib seperti ini telah salah orang. Setelah kejadian itu, bertahun-tahun berlalu dan akhirnya Najib serta lainnya dipulangkan ke tempat asal mereka. Lalu, film pun selesai.